Secanggang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Secanggang. Disebut sebagai desa yang tertua karena Secanggang adalah desa atau kampung yang pertama berdiri di Kecamatan Secanggang. Bahkan Secanggang sempat menjadi ibu kota dari Kecamatan Secanggang karena kantor camat pertama di Secanggang terletak di desa Secanggang. Luas desa tersebut 1.653 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.727 jiwa, di mana mayoritas dari suku Melayu dan beragama Islam, serta bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Jadi ini kantor lurahnya, kantor desa. Kantor desa. Oh, kantor desa Secanggang ya. Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang. Udah itu kita kayak Assalamualaikum. Salam Pak. Salam sih. Salam dulu Pak. Ya. Mari Pak. Yuk. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Agak terlambat. Kopi. Untuk apa nih kopi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berada di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang bersama program Kelana. Keliling Langkat nih ceritanya. Kabupaten Langkat nih luas. Ada 23 kecamatan. Jadi kita akan keliling-keliling dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Dan hari ini kita ada di Kecamatan Secanggang. Jadi kita bertemu nih sama Pak Kepala Desa dan para tokoh masyarakat yang di sini. Kami minta Bapak memperkenalkan diri beserta ibu-ibu lah ya kan. Baru nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita, banyak yang mau kami tanya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri saya, nama Tengku Saiful Anhar, berusia 64 tahun, didampingi oleh Sekretaris Desa Ibu Sahyuni dan juga didampingi oleh Ketua BPD Desa Canggang, Bapak Usman SPD yang berada di sebelah kiri saya, dan juga didampingi oleh Ketua LPMD, sahabat atau adinda saya Saiful Amri, berada di sebelah kanan saya. Kemudian ada Bapak Oka Husni, Ketua Brigade Pangan Desa Canggang, yang juga merupakan Wakil Sekretaris dari Kedatugan Canggang. Juga ada di sebelah Ketua BPD Bapak Khalid, Ketua Lembaga Kesenian Ibunda Bertuah Desa Canggang, yang kami minta untuk mendampingi kami dalam rangka menerima kunjungan dari rekan-rekan sahabat saya dari pengurus PWI Kabupaten Langkat yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk Desa Canggang ini sebagai desa yang pertama dikunjungi dalam rangka program Kelana tadi. Ya, tahun kedua saya mewacanakan ataupun merencanakan program untuk eksternal, Pak. Jadinya beberapa keluar. Jadi beberapa ini sudah kita jalin hubungan komunikasi. Kebetulan tanpa dijalin pun ada juga program dari Bapak Presiden tentang program Brigade Pangan. Alhamdulillah ini sudah dikukuhkan dan sudah beberapa kali sosialisasi, dan beliau juga selaku Ketua LPMD ikut terlibat di dalam Brigade Pangan itu mendampingi Pak Oka Husni. Maka keyakinan itulah saya Pak Jum'ah, makanya saya yakin
bahwasanya program yang saya canangkan ini akan berjalan dan mudah-mudahan didukung oleh ya kawan-kawan dan masyarakat setempat. Karena apapun program saya kalau tidak didukung oleh masyarakat setempat tidak akan terlaksana. Jadi saya berharap di tahun kedua ini mudah-mudahan lah salah satu keinginan saya ataupun keinginan masyarakat ataupun itu juga keinginan Ketua DHD 45 Sumut itu bisa terrealisasi lah untuk kawasan wisata itu ya kan. Intinya dalam rangka mengangkat ya perekonomian juga lah ya kan, perekonomian masyarakat di Desa Secanggang ini. Kemudian kalau ada hal-hal lain tentang ini berangkat tubuhnya tadi sudah saya singgung Pak Yul seperti yang apa ini ya kan, tidak perlu terlalu jelas lah saya ini kan detail lagi, tapi berangkat semangat ini semata-mata ketika peresmian Tugu inilah ya, semangat kita ketika peresmian Tugu ini kebetulan Tugu Juang itu ya? Tugu Juang itu kebetulan kan Ketua DHD 45-nya itu kan teman saya sekolah sama-sama kami di SMP dulu, sahabat Haji Suhyar Mulyanto, dia juga mendukung sepenuhnya. Kemarin juga saya ketemu ada sekitar 30 menit lebih di kolam di tempat kolam Dendang kami berbincang. Ya intinya teruskan full apa yang kau canangkan, jangan ini apa yang bisa kami bantu ya dalam program prawisata ini mereka akan membantu lah sampai ke DPD istilahnya 45 Sumut itulah ke Pak Majen Hasim. Oke Pak Kades sudah memperkenalkan nih ya kan personil. Kita belum kenalan ya kan. Jadi kita kenalan dulu. Jadi nama saya Budi Julkipli Pak. Iya. Ada yang manggil Pak Budi, ada yang manggil Pak Jul, tak masalah lah itu ya. Ini rekan saya Pak Jainuddin Amir. Ya biasa dipanggil Pak Amir saja. Iya. Jadi banyak nih Pak yang mau kami tanya. Pertama Pak, masalah profil desa, kami juga kan mau tahu juga ya kan, komposisi suku, agama, kemudian potensi apa yang ada di desa ini, itu biar supaya diketahui masyarakat kan gitu kan. Secanggang di mana ada juga yang belum tahu udah pasti. Yang sudah tahu ya sudah tahu, yang belum kan ada. Jadi itulah mohon dijelaskan Pak, apa melalui Bu Sekdes oke. Melalui Sekdes. Kalau untuk profil izin saya yang jelaskan ya Pak Bu. Oke, tapi ini secara singkat aja Pak ya. Ini kalau Desa Secanggang ini luasnya dia itu seluas 1.653 hektar. Dia ini di sekitar 6 km dari ibu kota kecamatan. Kalau batasnya dia ini sebelah berbatas dengan Selat Melaka, Selotong, Karanggading dan juga Tanjung Ibus. Terpotong perbatasannya. Penduduk di Desa Secanggang ini sekitar 2.043 keluarga. Per keluarga dengan jumlah jiwanya 6.727 jiwa. Kalau agama di sini 99% Muslim Pak. Hanya ada sekitar 6 jiwa yang di sini beragama Kristen. Yang selebihnya adalah Muslim. Kalau penduduk mayoritas di sini dia Melayu. Sekitar 70% dalam kurang lebih sekitar 4.000-an jiwa gitu. Dia itu adalah Melayu, selebihnya Jawa, Banjar juga ada Karo di sini. Juga ada beberapa yang Padang juga. Padang ada ya. Potensi Bu, potensi apa aja Pak yang ada di sini? Kalau potensi di sini nelayan juga ada, petani. Petani juga ya, petani Pak. Kalau di sini pertanian mungkin yang saat ini sedang menonjol karena nelayan ini sedang musim nggak enaknya lagi gitu. Tapi petani karena ini juga musim penghujan mungkin, jadi di sini agak lumayan keberhasilannya lumayan kalau untuk tahun ini. Dan juga ada ya campur tangan dari Bapak Brigade Pangan ini, bantuan juga banyak, jadi ya lumayan lah jadinya. Jadi bisa makmur lah dari dalam tahun ini pangan ini. Kemudian Bu, masalah sejarah desa, kita mau tahu juga nih, katanya desa tertua nih kalau nggak salah kan? Mana sejarahnya? Sejarah desa ini yang lebih tahunya sebetulnya Bapak Brigade Pangan ini, Bapak Polisi kita ini. Kalau saya ini hanya sekedar tahu gitu aja. Jelaskan. Secanggang adalah desa yang bersejarah. Sebab selain sudah berdiri sejak zaman Kesultanan Langkat yang ditandai dengan dibentuknya Kedatukan Secanggang. Secanggang juga dikenal sebagai lokasi medan pertempuran rakyat dengan Jepang. Karena itu ada dibangun Tugu Perjuangan yang disebut Tugu Juang 45 di Desa Secanggang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak ya? Iya, silakan. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Jadi sejarah dari Secanggang ini panjang Pak. Dari zaman Belanda udah ada ini, tapi bukan desa namanya Pak, Kedatukan Secanggang. Zaman Belanda, Pak. Di zaman Belanda sudah ada. Jadi kalau Bapak bilang tadi desa Secanggang ini tertua itu betul Pak. Itu nggak ada salahnya itu. Jadi yang setahu saya dan cerita orang tua saya, yang membuka Secanggang ini dulu itu oyang saya yang bernama orang kaya Haji Jalatim. Oyang itu apa maksudnya? Oyang itu Di atas orang satu yang lagi. di atas satu lagi. Atas satu lagi ya? Satu lagi. Jadi dia itu datang ke Secanggang ini melalui sungai itu Pak. Itulah ditambatkannya sampannya di Dusun Hilir itu Pak. Ya, di Dusun Hilir itu ada tapak rumahnya di situ dan dibangunnya masjid Pak, yang bernama Masjid Ajijiyah. Iya. Boleh cerita Pak ya? Boleh nanti ke sana kita. Masih ada. Setelah itu pergantian terakhir di zaman Belanda itu adalah datuk yang bernama Datuk Alang Munawar yang bergelar Datuk Lelawangsa. Itulah gelar yang pertama diambil oleh almarhum bupati kita, Bapak Haji Samsul Arifin SE. Nah, dia berjarah ke situ Pak, karena kalau kita dari Kedatukan ini keluarga besar Pak. Dan Bapak Haji Samsul itu pun ada, kalau kata orang Melayu itu ada serai kemanginya Pak. Dan Bapak Kepala Desa ini juga begitu Pak. Jadi kita di Canggang ini pada dasarnya itu berkeluarga semua Pak. Kalau dikait-kait itu terkait semua. Jadi setelah merdeka itu selesai urusan Kedatukan itu Pak. Makanya pindahlah itu ke Hinekiri, pusat pemerintahan, tidak lagi di Secanggang. Nah, dengan itu berdirilah dia beberapa desa dan salah satunya itu desa Secanggang. Kalau nggak salah saya, kepala desa pertamanya Badrun. Badrun. Asisten Wedananya saat itu ya almarhum Haji Murad LPA. Jadi kecamatan, camat lah itu di situ kan. Camat lah ya. Camat sekarang. Dan kantor dulu asisten Wedana itu di sini Pak. Dulu waktu Oh di sini ya? Iya di sini lah nih. Di Cikal sini. bakalnya di sini lah. Pokoknya ini dulu ibu kota kecamatan Nyala. Iya, awalnya. Iya. Ini perpindahannya sekitar tahun 70-an deh. Perpindahannya ke Hinekiri. Baru ke sekitar tahun Hinekiri. 70-an. Jadi Pak Kades, Ya. tadi Bapak ada menyinggung soal sejarah apa? Tugu Juang. Iya. Itu apa itu Tugu Juang itu apa? Oh, Tugu Juang itu ini apa? Ini kan menurut bahasa tutur. Ketika saya masih SD lah, saya kan SD sampai kelas 5 di sini Pak. Saya karena kebetulan saat itu saya ya sering juga inilah bertanya ataupun bertamu ke tokoh-tokoh veteran inilah saat itu kan. Nah, maka mereka ada bercerita lah bahasa tutur kepada saya ketika tahun 41 atau sekitar tahun 42 itu memang terjadilah pertempuran besar itu di Tugu Juang yang kita resmikan itu. Pertempuran besar antara pejuang-pejuang dari desa Secanggang ini, kampung Secanggang lah, dengan tentara pendudukan Jepang. Bukan di zaman Belandanya, makanya sekitar 41-42 lah mereka pun juga tidak menginginkan merinci tanggal berapa ya. Dan di saat itu pertempuran itu ya berlangsung karena di situ ada lapangan dulu Pak. Ada lapangan bola itu dulu, lapangan olahraga masyarakat. Jadinya bukan di Tugu itu pertempurannya sebenarnya di lapangan itu, cuman mohon maaf lah seperti yang pernah saya sampaikan ke Pak Ondum juga. Kita berkeinginan lah lapangan itu dikembalikan lah ke masyarakat. Ini sekarang kan sudah ini dulu kan ya memang PTPN kan, mungkin di zaman DTI segala macam pernah dipinjam pakaikan ke masyarakat dengan Sekarang udah diambil ladang jaluran. Ketika perpindahan dari PTPN ke Mertubuana, Mertubuana lah dulu namanya Mertubuana, itu diambil, hasil itu diambil secara sepihak dengan kearoganan saat itu, karena saat itu kan masih berlaku nih Pak, ekstrim kiri
PKI, ekstrem kanan, DI. Makanya saya kemarin membuat statement, jangan lagi ditimpakan. Memang ini kampung-kampung ya perjuangan, ada darah PKI, ada darah TI, Kumpul semua, Pak. Jadinya jangan lagi dendam itu yang dibawakan sehingga aset desa itu berupa lapangan bola itu pun ya hilang. Kan sementara itu kan aset sejarah, makanya saya sampaikan ke Pak Asim kemarin, ke Pak Maijen kan. Makanya dia bilang ya gini aja nanti dibuat aja dulu kegiatan-kegiatan ini. Kan itu kalau suatu saat nanti sudah masuk dalam ini lingkup sejarah DHD 45 Kabupaten Langkat, masuk nanti di dalam jurnal DHD 45 Sumur. Ya kita perjuangkan itu dikembalikan menurut versi mereka lah lapangan itu macam mana nanti menghadapi PT Buana. menguasai lapangan itu. Ya PT Buana itu itulah pas yang tugu yang ada merah putih yang kita resmikan dengan Pak Maijen Hasim itu di sebelah sinilah lapangan itu dulu. Nah, lapangan bola lah gitu. Ya kalau kegiatan masa-masa penjaman itulah pengerahan masa NU atau masa Masumi saat itu di lapangan sana. Ya karena itulah lapangan besar dulu kan, lapangan ya lapangan bukan kampung lah, lapangan kecamatan lah istilahnya saat itu kan. Nah cuman itu namanya proses pemerintahan Pak, ya kan ini pemerintahan sudah berubah, sistem berubah ya kita ikut aja lah. Nah kemarin pun sudah saya sarankan sama Kades yang sebelum saya ini buat surat ke PT Buana, saya juga menindaklanjuti waktu itu karena dia diperintahkan disuruh Pak Odin kawal tuh Bang Turko, saya kawal, cuman saya mengawal hanya mengantarkan surat waktu pertama saja setelah mereka nego kabak hukum dan yang lain-lain. Nah, ikut lagi Pak ya. Saya tidak diikutkan. Nah, kalau diikutkan mungkin beda, tidak keluar jawaban PT Buana seperti itu. Cuman karena posisinya saat itu saya sudah tidak diikutkan lagi, ya kan hanya udah. Ya mudah-mudahan setelah ini kan kalau kemarin kan saya hanya mendampingi almarhum Ahyar itu urusan itu. Kalau sekarang kan posisi saya kan sudah menjadi kepala desa, ada sih mungkin lah. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan lah. Walaupun sekarang manajer PT Buana itu dengan saya bagus hubungan, dia pun menyata apa yang bisa kami bantu Bang, nanti kami bantu. Cuman kan tidak bisa serta merta Pak. Ini kan PT perusahaan kan tidak bisa seperti itu. Kita jalin dengan keakraban yang kita bangun ini mungkin dia bisa meyakinkan pihak pusat lah, pimpinan pusat. Nanti bisa diambil lagi deh. Ya kalau saya keyakinan bisa Pak, cuman butuh waktu lah, tidak seketika kita macam istilahnya menggiling cabai langsung pedas ya, karena ada tahapan Pak. Jadi saya jalin dulu komunikasi. Ya alhamdulillah kemarin saya tidak berada di tempat pun bukan menyombongkan diri Pak Jul. Manajer datang kemarin ke sini menyerahkan bantuan CSR. Ya kan malam saya marah sama Bu Sekdes. Manajer PT Buana datang kalian tidak bukakan ruangan dulu. Ini kan di ruangan tunggu itu. Ya ada juga ini berarti kan udah nyambung hubungan itu kan chemistry lah bahasanya kan udah nyambung, tinggal ya kita nyambung lah. Pelan-pelan lah kita macam mana menginikannya kan. Tambah lagi ini kan adik kita ya termasuk ponaan saya lah itu kan. Acen kan sekarang kan ada ketua HIPDI, udah tuh kemudian dia kemarin diangkat jadi ketua untuk CSR ini kan. Jadinya kan ya mudah-mudahan nah, jalur-jalur itulah yang bakal saya tempuh ya kan. Karena kalau Acen itu kan bapaknya yang letting saya kan, Pak Ahaynya itu yang lettingan saya. Kalau Acennya kan istilahnya adik-adik, anak-anak ya. Om lah deh kalau istilahnya boleh dibilang ya kan. Cuman ya mudah-mudahan dari berbagai jalur lah saya upayakan kalau lapangan itu nanti dari berbagai jalur lah mudah-mudahan. Ini agak mencerempet ke masalah tujuan tadi nih. Memang tujuan akhir itu ada ke lapangan ya kan ada. Ingin istilahnya ini kan memancang ke tubuh ini tidak mungkin pertempuran itu di jalan raya itu kan harus ada yang bertanya di mana macam Pak Maijen itu nanya di mana nih Ananda ini pasti di hutan di lapangan saya bilang ini lapangan dulu Pak dibilang sama Pak Maijen Hasim itu kan saya jelaskan makanya kita coba lah Pak dan kita segala macam kita coba ya kan mudah-mudahan terbuka ya kan saya rasa itu yang bisa diindikan di apa namanya cabangnya lengkap Pak ya. Ya kalau ini ya kalau terlalu saya menginikan nanti macam mengkhususkan desa Canggang Pak ya kan. Tidak lah memang kenyataannya seperti itu. Saya dengar musiknya pun bagian musik juga ada ya. Jadinya ini kembali lah makanya saya bilang tadi kembalilah kita merajut kesuksesan Canggang yang pernah benar-benar sukses di zamannya mudah-mudahan karena ada pepatah nih Pak bukan pepatah loh ya ada filosofi Yunani kalau saya tidak salah itu. Masa itu akan terulang kembali dengan pelaku dan waktu yang berbeda. Saya yakin itu Pak, saya yakinnya saya seperti itu. Saya kan, karena siklusnya tetap ada, ya kan. Zaman itu akan kembali terulang, waktu itu akan kembali terulang dengan pelaku dan waktu yang berbeda. Saya yakin itu, makanya satu saat mungkin tidak di saat saya ini, mungkin 6 tahun atau 10 tahun ke depan, desa Canggang ini bisa seperti dulu lagi, ya kan.
Mudah-mudahan lah dukungan dari kawan-kawan, dari adik, ponaan dan kawan-kawan saya ngaji dan sekolah di sini ya kan. Dukungan yang terutama dukungan dari inilah kawan-kawan yang berada di desa ini. Ya kan. Saya rasa itu yang bisa. Oke, Pak, waktu juga hari Jumat apalagi. Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Musik Melayu tadi Pak. Iya. Tadi Ibu bilang tadi penduduknya 70% ya. Iya, 70% Melayu. Kesenian Melayu lebih Dominan. lebih menonjol daripada kesenian lain. Ada juga daerah yang jarang kayak Pangabean ada di beberapa dusun sana pada kompor ini. Tapi yang dominan inilah yang 70% tadi yang maksud saya Pak. Perkembangannya seperti apa? Apa aja Pak Melayu Pak? Saya kan sebagai representatif Melayu, kami di sini ada beberapa macam, kan? Ada tari Melayu, ada pencak silat Melayu, ada drama Melayu, dan juga ada marhaban, ada salawatan. Itu yang kami bina sekarang ini, yang ketua saya dan kepala desa lain pembinanya. ini Sampai sekarang masih berjalan. Tapi kadang-kadang di Sanggar itu pun ada peralatan alat band, ada lengkap di situ. Ada. Ada juga ya. Ada juga. Di masa sebelum saya itu ada peralatan masa Pak Ayo. Musik Melayu tadi apa? Ada misalnya audisinya misalnya? Ya pernah. Segala macam. Ya pernah baru sekitar Semalam berapa? semalam. Tahun semalam. Kami adakan audisi. Semalam ada tidak? 2 tahun ini ada. 2 tahun berturut-turut ini ada. 2 tahun sekali atau Iya. sekali? Berturut-turut Setahun tahun ini sekali. berturut-turut di Selenggara. 2 tahun lah berjalan. Ada Apa karaoke itu? apa tari Melayu. Nah, jadi perlombaan tari Melayu. Karena menurut saya itu jangan sampai hilang tuh tradisi Melayu tadi. Sayang kan? Iyalah, Sama kami Pak usahakan itu supaya kita, jangan hilang. kita kembangkan lagi lah budaya Melayunya. Nah, sama Pak Tari. Kan ada semboyannya tuh, jangan hilang Melayu. Nah, Jangan tidak Melayu. Hilang Melayu Di bumi. Melayu. Iya. Kita harus memang bapak-bapak ibu perjuangkan ini. Ya, memang. Kesenian Melayu tadi. Harus memang lebih di atas dari yang lain karena kita paling tinggi kan 70. Iya. Kalau untuk kegiatan latihannya tuh Pak, setiap malam minggu itu silat ada dari Ah, Bapak ini. ya. Kalau hari Minggu paginya di Ini. kantor desa ini Tari. nari. Sanggar tarinya Sanggar setiap tarinya minggu. Sanggar. Kalau silatnya malam minggunya. Malam minggunya. Itu Pak Amir mau masuk silat ikut Bapak. Boleh. Kalau mau Bisa. siap boleh. Silat. Iya kan? Tradisional. Udah lewat. Cepet badannya kan. Nah, kalau mau kering-kering kan gitu Udah boleh. sama Pak Kades. Dulu ya. Nanti kita bikin audisi silat untuk usia 60 tahun. Boleh. Ya. Sekarang gini Pak, ibaratnya Bapak kita ini musisi juga kebetulan. Saya hobi musik ya. Nah, Oh, berarti jumpa lah nih Pak. jumpa, Jumpa. maka tertarik ya. Jumpa. Saya dari tahun 70. Oh, pas lah. Saya dulu awalnya pengrajin gitar Pak. Bapak ini sudah bisa. Saya dulu buat gitar sebelum ada triplek. Saya sudah buat gitar Pak. Pengrajin tahun 70-an. Ini kembaran Roma Irama ini Pak. Makanya bisa sekali-sekali duet. Saya bisa musik. Itu otodidak. Bapak kan nyanyi. Ya, Iya. Kalau nggak apa, berat Tapi tadinya. kalau situ kita Kalau Pak Amir ini nggak pandai nyanyi, cuma main musik. Lebih dari 2-3 alat musik dia bisa main. Cocok lah ini nyanyi. Pas nih. Pas lomba sampan nanti kita duetkan langsung. Yang jelas waktu terdekat tanggal 4 ya kan. Jangan Pak Amir nggak datang, ada atur. Marah Tinggal atur-waktu ya kan. Jam berapa Pak Amir datang, jam berapa ini ya kan. Kita Tanjung Katong nanti. Ah. yang kata kan enggak. Kangkang pun boleh kan. Ya, pantun jangan sanksi Pak. Bapak saya semua. Bapak ini ada pantun. Jadi gini Pak, nanti kita mau nutup acara nih, Bapak harus pantun dulu. Itu nanti, Bapak siapkan dulu lah. Enggak perlu disiapkan, Bapak ini udah apal. Enggak juga, tapi itu lebih bilang. Saya paling enggak ada satu pantun harus tahu kan itu aja. Jadi tawaran dari saya, mumpung kita tadi untuk karena sesuatu itu kan harus ada buktinya. Bukti. Iya. Kalau dibilang secanggang di desa tertua apa buktinya kan gitu. Nah, jadi kita ajak nanti bapak-bapak ini jalan-jalan ke rumah datuk di depan kan gitu. Dan tahu juga kita mau Iya. juga. Ya kan. Masjid kita tahu. masjid. Ya, duluan masjid dari rumah Oh, datuk. bulan masjid lagi.
Sana masjid sana. Sekarang kita tengok dulu rumah dapurnya. Saat ini kolam pancing adalah objek wisata yang ada di Desa Secanggang. Tapi ke depannya pemerintah Desa Secanggang akan membangun Pantai Bahari sebagai objek wisata terpadu. Karena mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Melayu, maka adat istiadat dan kesenian Melayu terus dilestarikan sampai saat ini. Bentar Pak, saya masih ada mau nanya nih. Boleh juga. Sama Bang Saiful Amri. Saya tertarik masalah pariwisata nih Bang. Apa objek wisata yang udah ada di desa itu? Kalau selama ini hanya kolam pancing, Bang. Oh itu baru ya? Ya, jadi dengan adanya instrumen dari Pak Kades tadi, kita lanjut di Tanah Tinggi. Yang Itu kolam pancing itu di mana? Di dalam. Ya namanya daerahnya apa? Masjid. Dusun Hilir sana. Dusun Hilir. Lewat Dusun Hilir namanya gitu. Jadi sekarang yang mau kita buat ini di Tanah Tinggi, dari Tugu itu ya Pak, Iya. ya? Dari Tugu menuju ke arah kemari. Kita Sungai Saya Mati tanya, ambil itu hobi mancing. Oh iya. Kan bisa nyambung, itu dia. Bisa. Bisa ke depan apa tuh Pak yang mau dibuat? Pariwisata itu kira-kira yang udah dirancang apa kan pasti ada tuh kan? Yang masih kita perbincangkan inilah tadi rencana kawasan wisata. Kawasan wisata. Sekalian kawasan wisata terpadu itu kulinernya di situ, Wah, lalu itu. hasil kerajinan tangan Di mana posisi? masyarakat. Di Tanah Tinggi tadi. Tanah Tinggi itu. Iya. Dan jembatannya sudah kita rehab itu untuk jalan apanya sudah ada kemarin masuk di dalam ini yang kemarin yang terakhir ya kan. Kita manfaatkan das lah kurang lebih Pak Kades ya. Iya. Aliran Sungai Mati itu Pak. Ini kan belakang ini kan Sungai Wampu itu atau sebelum POC kan di sini ya Sungai Wampu ini belakang ini kan. Iya. Cuma karena waktu pembukaan Tembakau. maka dibuka lah Tutup jalan Belanda. dari sana maka ini menjadi Sungai Mati lah dari belakang. Aliran Sungai Wampu Sampai 12. ini kan belakang. Jadinya itulah nanti di daerah situlah daerah Sungai Mati itu mau kita bangun sekitar 1,5 kilometer itu nanti mau kita rapikan, kita kerok, ya kan kita rapikan di sempadan itu daerah aliran sungainya itu nanti di situ dibuat ya los-los untuk inilah ya kan untuk masyarakat menjajakan ataupun menjual hasil-hasil ininya lah ya kan. Di sini ada juga anyaman bambu, anyaman untuk tempat-tempat makanan itu yang dari ini sawit ya kan souvenir seperti itu. Iya. Ada juga yang otodidak, pengrajin pembuat mobil itu dia bikin di sini di Simpang Hukam, tapi dia mobil-mobil yang miniatur yang kecil-kecil itu, cuman dia oper ke Stabat yang dapat nama ya. Stabat. Oh, Ya. gitu ya. Yang banyak beredar di Stabat itu ya, yang produksinya dia juga dari sini. Ya kan? Cuman dijual di sana. Nggak tahu orangnya kan? Ya itu makanya saya bilang tadi kalau itu ada nanti kawasan wisata terpadu itu kan bisa yang terasi, penghasil terasi bisa dibuat ini kan. Kita nggak ada hak patennya. Jadi Gampang saja orang untuk. Itulah saya berharap ini dengan LPMD ini, dengan desa ini ya, beliau masih muda, mudah-mudahan semangatnya seperti saya muda dulu Bapak lanjut. Ya, kan? Asal dari Cicanggang, yang menciptakan ini orang Cicanggang asli kan. Kalau dia Nggak miniatur bisa orang mencontoh ya. Iya, iya. dia Jadi Bang Saiful ini Iya. ketua LPMD. LPMD. Kan berarti lembaga yang ada di desa itu. Iya, pemberdayaan masyarakat itu makanya Kira-kira pas menurut. apalah pendapat Abang tentang Pak Kades? Kan bahas antar lembaga pasti apa nih? Ya, yang pasti sinkron lah. Sinkron ya? Mana tahu Pak? Di luar ini ada pula ini ada gawat kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah selama ini nggak ada Pak. Ada ya kan? Kedepannya kita belum tahu walau-walau. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan nggak ada lah. Iya. Karena dengan kerjasama yang baik, saling Harusnya menghargai, begitu ya kan? saling menghargai dan saling mengerti kekurangan kelemahan itu kalau bisa dimaklumi, insya Allah berjalan dengan lancar. Yang penting saling mengingatkan. Iya. Saya ini juga dalam banyak kealpaan. Iyalah. Ya, Menurut terutama kepala dalam desa segi semua. usia tadi, yang muda-muda ini lebih ini dia kan ingatkan. Kayaknya salah, begitu juga lah dengan Pak Usman ya, ketua BPD kan? Iya. sepuh, ya kan. Ini BPD ini gini dia, dibilang mitra tapi juga agak apaan gitu kan? Iya, Dia iya. tetap harus Iya. Harus Sosial sama. kontrol. sinkron. Sosial kontrol Tidak, dia. tidak ada yang DPRD desa ini. DPRD kan. Ya DPRD desa. Jadi dibilang dia pengikut aja pun tak boleh sebetulnya gitu kan. Cuma ngelawan Komplainnya ya. Iya. Jadi sedikit lagi lah nih sebelum kita meninjau apa itu ada pula tadi katanya brigade apa? Brigade Pangan. Itu brigade Pangan. Oh, dari pangan. Wah, Ini jelaskan anu. kita ini menyambut atau menyikapi dari program Bapak Presiden Presiden. Prabowo Subianto
untuk membentuk brigade pangan ini. Dan insya Allah kita sudah terbentuk, dijembatin oleh Pak Kades, susunan pengurus dan divisinya, dan kita sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan dalam tahun ke depan atau 2 tahun lagi kita di Secanggang ini sudah bisa swasembada pangan. Jadi, itu sasarannya ya, jadi kalau perlu beras itu bisa kita produksi di sini, dijual untuk orang sini, kalau ada kelebihan baru kita bawa keluar. Jadi Pasungan jempol nih Budi. Karena kan baru presiden kita kan baru kan. Tapi bapak-bapak di sini sudah siap itu. Apa yang Itu brigade pangan itu khusus di sini aja apa memang Seluruh nasional ada ya? nasional. dia sumber dari BP ini adalah lahan yang opla yang dilakukan oleh bapak-bapak TNI. Bakal dikerjakan. Kolaborasi juga kan? Kolaborasi dengan TNI. Kalau bolehnya Bapak Yul perpanjangan tangan Kemhan lah Iya. dengan Kementerian Pertanian, makanya istilahnya bergeraknya sebenarnya lebih enak dan lebih apalah ya kan? Lebih mantap, karena kita langsung didamping oleh mentor dan pendamping dari Kementan langsung dari provinsi. Desa Secanggang ini bisa jadi contoh untuk desa yang lain. Iya. Tapi desa lain ada tuh ya? Ada Ada juga ya? Enggak, desa yang ada di daerah pertaniannya, Oh, desa. yang di atas 200 ha Itu hamparannya. yang dibuat ya? Iya. Ya. Kalau nggak salah saya semalam suatu pertemuan di Medan itu ada 156 BP se-Sumatera Utara. Paling banyak itu dari Langkat, kalau nggak salah saya 44 BP. Termasuklah Secanggang ya. Salak Secanggang adalah salah satu ikon dari desa Secanggang karena buah yang satu ini hanya bisa hidup dan berkembang biak di desa Secanggang. Rasanya khas, manis-manis kelat. Apa itu? Salak Canggang. Sekdes. Bisa di sini. Salah. Ya, salak Secanggang ini dia beda rasanya Pak dari salak yang dibilang salak Pondo atau macam mana itu. Cuma salahnya nggak ditaruh di sini. Nggak musim Pak. Dia kalau musim hujan gini dia nggak musim. dia lebih manis daripada salak Cibapuang apa? Betul Pak. Mendelik. Dulu kan ada Kalau sejarah. untuk saat ini, kalau orang Melayu itu untuk obat apa ya? Maksudnya di sini memang ada diapakan itu Pak? Ada. Pernah dulu diapakan dulu menjadi percontohan pembibitannya dulu ini di sini. Kalau saya tak salah zaman Pak Kepala Desa Sahranuddin lah, kalau tak salah. Itulah cikal bakalnya ini yang berkelanjutan ini yang ditanam dulu, yang dikembangkan dulu. Cuman Salak pondok dia tipis apanya? Iya, Kalau kalau ini ini tebal, manis. dia rapuh dia. Kami kok tahu kali. Pernah sering. Seperti kamu lewat sini. Apa yang membuatnya itu Pak begitu termasyhurnya salak Secanggang? Mungkin rasanya itu yang membuat dia termasuk karena dia berbeda memang rasanya dari yang Dia salak lain. cita rasanya itu. Dia besar. Kalau salak itu harus ada kelatnya. Enggak, maksudnya cara nanamnya ada beda. Enggak, kalau salak pondok itu manis kayak apel. Jadi kalau salak ini harus ada kelatnya. Jadi salak Canggang ini walaupun dia manis tapi kelatnya ada. Tapi tidak mengganggu kemanisannya. Gitu. Nah, memang layak. Dan itu nggak ada di daerah lain. Nggak ada. Kalau si Dempuan itu beda lagi. Kalau pindah dari daerah lain rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Memang salahnya. Iya, Memang rasanya penelitian dulu, kalau Iya. tak salah saya dulu itu di zaman Pak Pengurus Desa Sahranuddin itu penelitian dari lembaga Balai Pertanian itu pembibitannya. Itulah bibit itulah yang berkembang di sampai saat Salak ini. sini berkah. Yang nanamnya ikhlas kali ya. Manis makanya dia. Itu kebun salaknya ada Pak, tapi bisa dia. Ada. Masih masyarakat yang dulu yang diberi bantuan yang mengambil bibitnya ke balai itu dulu ya masih itulah yang berjalan. Cuman pembibitannya yang untuk sekarang yang tak ada. Sudah berbuah-buah ada sedikit. Syukur dia ada nanti buahnya pakai kan sekalian ya kan. Nanti musim panennya biasanya Agustus. Agustus. Panen rayanya kalau tak salah saya Agustus tuh Pak. Ya kan Agustus. Jauh lagi itu lah. Karena pesta ini kemarin. Udah lewat. Tahun depan. Waktu pesta sih Udah lewat, saya udah masih lewat. sempat lagi di bawah ya kan yang namanya waktu Iya. pesta di Cuman kepala kalau desa sama dulu. pohon boleh, tapi kalau yang isinya nggak ada udah lewat mas.
Karena raya enggak lewat. Oke lah Pak, ke sana kita Pak. Iya, Ya, oke, silakan siap. didampingi Pak Abang. Kita ke Rumah Datuk Rumah dan Datuk. ke Masjid Masjid Ajijia. Aditya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.